Male. Kena mbah, male mbah, male. Bang, si jenderal lain itu tanya sama Jenderal Alvan, itu usianya berapa? 103. Ah, masa iya 103? Itu nembaknya sih kencang sekali. Terus ada lagi yang mengatakan, bah tembak lagi bah. Wah, kayak si laki tuh, betul itu. Itu bukan kita cerita, tapi ada buktinya. Ada videonya ya, Mbak? Ada videonya. Setelah gitu, saya istirahat suruh makan. Ntar lu jangan lanjut lu. Itu jenderal itu pada bengong dong ngeliatin Mbah masih. Iya. Dan dia mengatakan, saya masih umur 64. Saya tidak mungkin akan bisa menggunakan seperti itu. Bayangkan aja, kaliber 7,6. 762 kayak 762. 762. Ya, 762. Kalibernya AK itu kan rekornya duduk. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah juga ya. Apa ya? Beda Mbah. Kalau Mbah kan belajarnya itu di lapangan saat itu. Kalau Mbah nggak bisa, ya Mbah ditembak. Kalau mereka kan belajarnya di ruangan. Beda. Mbah belajarnya benar-benar di medan perang. Itu nggak akan lupa. Karena gini, itu ajaran Jepang ya. Iya. Jepang itu memang ya, maka kita ya maaf, masuk ke TV tidak apa-apa. Kita harus terima kasih pada rakyat Jepang. Indonesia itu harusnya terima kasih. Karena kita dibelajari perang, dibelajari disiplin. Ya. Jepang itu bukan kedatang ke Indonesia berperang, bukan. Belajari orang Indonesia bisa perang. Ya. Tanpa Jepang, Indonesia mesti tetap jajah Belanda. Ya. Dari keterampilan yang diajarkan Jepang itu digunakan oleh pejuang untuk melawan Belanda dan sekutu ya. Ya, itu udah 100. Tanpa itu kita mungkin belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa. Nah ini kan sejarah ya Mbak ya, maksudnya gini, generasi muda ini banyak yang dari sejarah ya mungkin yang nggak terlalu akurat gitu, maksudnya mereka yang Jepang begini, tapi pada kenyataannya Jepang juga banyak memberikan pelajaran ya, Mbak bilang pelajaran, disiplin, dan segala macam. Itu menjadi modal dasar kita untuk membangun angkatan bersenjata kita saat itu. Iya betul, bukan angkatan rakyat Indonesia. Kenyataannya rakyat Indonesia bangga bisa punya jiwa perang. Kalau gitu ya rakyat Indonesia kan selamanya lemah. Rakyat Indonesia jadi cengkeram Belanda pada waktu kan kita mau apa? Dengan pendidikan Jepang ya lewat Heihu, peta, yang termasuk saya sebagai tentara Jepang. Iya tapi betul. Jadi kita terima kasih sekali pada rakyat Jepang. Ya. Karena saya pernah diundang Duta Besar Jepang, pernah. Pada waktu diwawancarai, saya bilang sama Deklan Nixon, saya bilang, Pak, saya mengucapkan terima kasih ini Tuan siapa tidak tahu namanya, ya pakai bahasa Inggris saya kan tidak ngerti. Saya bilang terima kasih Indonesia kasih baju perang. Dia ketawa sama ini. Terima kasih dipertimbangkan sama Deklan Nixon. Ini veteran namanya Pak Ahmad, tapi bahasa Inggris. Terima kasih sama rakyat negara Sakura. Terima kasih pada negara Sakura yang mana bisa belajar perang, diberi belajar disiplin karena ini. Doto Korewa, gitu. Teriak-teriak dia, senang. Kalau Jepang mengatakan terima kasih kan Doto Korewa, bagus gitu. Iya, betul itu. Luar biasa. Betul. Di HP saya ada kok. Ya. Tapi ya perhatian mungkin ya. Mungkin belum. Maksud saya itu
orang-orang pejuang yang masih hidup, hormatilah. Atau kalau ada hari-hari yang apa, orang-orang tua-tua yang sudah didatangi ke rumahnya, kan sekarang banyak veteran-veteran yang lumpuh, Betul. banyak veteran-veteran yang menderita, ya banyak. Tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya ya, karena mereka padahal kan berjuang dulu. Kalau nggak ada mereka, negara kita nggak akan seperti ini. Iya itu. Iya. Tapi untuk pemerintah mereka tidak peduli, Iya. tidak peduli, betul itu. Nah, harapan Mbah Ahmad nih buat pada yang nonton, ini kan yang nonton pasti macam-macam nih. Ada anak muda, ada pelajar, ada mahasiswa, ada aparat pemerintahan, ada TNI. Harapan Pak Ahmad nih buat para pejuang ini apa sih dari pemerintah? Nah, saya mohon kepada para apa ya, pemerintah, pedulilah kepada para pejuang yang apa yang mendahului kita, seperti makam pahlawan, supaya diberi perhatian, karena banyak makam pahlawan yang sekarang bertebaran di kampung-kampung masih banyak. Kalau saya suruh nyaksikan ke tempatnya, saya tunjukkan banyak di daerah Gresik, Kabupaten Gresik itu banyak makam pahlawan yang tidak terurus, dengan ditanami pohon pisang di dalam makam pahlawan, banyak rumput-rumput di dalamnya. Tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Tidak ada. Di kampung Kedamaian itu ada 44 perang tahun 46, memang perang betul. Makamnya ditanami pohon pisang, ya, betul. Ini mohon kepada pemerintah atau ya negara lah. Saya mohon diperhatikan para pejuang-pejuang yang sedang gugur atau yang masih hidup. Yang hidup seperti Mbah Ahmad ini masih hidup, dipedulikan, ya, dipedulikan apa diberikan rumah atau apa. Saya selama pensiun tidak punya rumah. Rumahnya ada rumah yang saya tempati mulai tahun 51, tapi apa rumah itu ya tidak rusak mulai itu. Rumah di Jalan Hayamur di komplek Kodam, Rumah dinas. saya tempati mulai tahun 51. Waktu itu panglimanya Pak Sarbini, seorang kolonel, memberikan fasilitas untuk saya bisa tinggal dalam rumah komplek ini, pakai dinding guling, ya, diberi uang sama kolonel Sarbini. Saya tidak lupa sekali sama kebaikan mereka, orang Jawa Tengah, Pak Sarbini itu. Ya. Sampai sekarang saya tempati, tapi ya rumahnya sudah rusak, sudah tidak karuan. Saya pertama kali kan ke situ dulu pas nyari Mbah sebelum ke Mojokerto. Iya. Rumah di sana tuh. Iya. Ya, rumahnya kecil itu rumahnya kecil aja, Iya. 2,5 meter. Iya, saya ngeliat itu. Memprihatinkan. Kalau malam penuh dengan tikus, kalau malam. Dia tidak ada tempat tidurnya, tidak ada kursi. Ya. Saya mulai tahun 51 tinggal di situ. Nah, akhirnya nih Mbah, nah di sini kan saat ini kita sedang mendiami sebuah rumah baru. Rumah baru ya, dari tapi bukan pemberian pemerintah. bukan dari pemerintah. Bukan. Ini dari Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Ya. Yang atas nama yang meresmikan Kiai Muhammad Muhtar. Ya, Mukti. Muhtoha Muhti. Iya. Iya. Itu yang peduli pada Ini pun bukan dari pemerintah. bukan dari ya para murid-muridnya Pak Kiai Mukhtar Mukti. Urunan bikin membuatkan rumah. Ya. Setelah berita Bapak dari mulut ke mulut ini menyebar, akhirnya sampai ke mereka ada tergerak hatinya untuk urunan bikinin Bapak rumah Ya, di Terawas ini. di Terawas ini. Iya. Dan bukan dari pemerintah. Bukan. Artinya Bapak termasuk yang beruntung, tapi mungkin masih ada ya ribuan lagi veteran yang tidak beruntung yang nggak dapat rumah seperti ini. Banyak. Oke. Banyak veteran-veteran yang tidak memiliki rumah. Banyak, bukan ratusan tapi ribuan ya. Ya pakai rumah dinas,
masih ada. Bahkan yang nggak kebagian rumah dinas juga ada ya. Ya. Bahkan yang nggak kebagian rumah dinas pun ada ya. Ada banyak. Ya. Ya, kontrak. Iya. Kontrak. Sekarang pensiunnya veteran berapa kayaknya? Kalau untuk kontrak. Iya. Kalau untuk makan kan sudah tidak cukup. Udah nggak cukup. Ya itulah makanya Bapak pengen banget ini didengar ya oleh negara ya, oleh pemerintah, bahwasannya Bapak mengharapkan diperhatikan para veteran perang pejuang yang dulu memerdekakan bangsa ini ya. Iya. Sekarang hidupnya malah memprihatinkan dan ibaratnya di bawah garis kemiskinan, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ya, betul. Nah itu dia. Ya mudah-mudahan kalau Pak Prabowo dengar ya Pak ya. Pak, ya saya hanya minta Pak sebagai danjen, jadi sekarang presiden, Presiden Prabowo, ya memperdulikan pada seorang pejuang. Mungkin dia kalau tatap muka sama saya tahu, ya Prabowo tahu, ya mesti ingat ya dia. Bapak Mudah-mudahan pernah ketemu ya? Ya? Pernah ketemu Prabowo ya? Nah, ketemu langsung. Bahkan dia pernah pada waktu saya pesan tahun 2023 ada fotonya. Nah, untuk fotonya sudah tahu belum? Udah Bapak udah kasih lihat. Saya pesan dan Jen nanti kalau terpilih menjadi orang satu di Indonesia, jangan lupa rakyat kecil. Dia hanya kasih tangan. Dan yang kedua, gaji-gajinya seorang pejuang atau veteran. Dia bilang iya. Oh, dia sudah bilang iya akhirnya ya? Iya. Nah, Pak Prabowo, ini janji Bapak, janji adalah janji dan janji adalah hutang ya Pak ya? Iya. Harus ditepati, harus dilunasi ya Pak ya? Karena Pak Prabowo Luar biasa. Pesan apa lagi yang Bapak mau sampaikan nih kepada penonton di seluruh Indonesia nih Pak nih? Sampaikan sekarang. Saya pesan kepada rakyat Indonesia lah kesemuanya. Satu, jangan mempunyai perbuatan satu yang merusak pemerintah adalah korupsi, terutama itu sangat menyesal, ya sangat menyesal. Hanya itu satu, hilangkanlah korupsi di Indonesia. Dan saya minta kepada Bapak Prabowo setegas-tegasnya menghilangkan korupsi. Saya minta. Bahkan di kalangan pemerintah atau di kalangan swasta, hilangkanlah. Saya mohon hilangkan sekali lagi, hilangkan korupsi agar negara ini akan menjadi negara emas, negara yang lebih maju. Saya minta lebih maju ya, untuk percontohan di dunia, karena di Indonesia ini negara-negara besar tapi dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Uangnya dicuri, disimpan di bank luar negeri, itu banyak triliunan uang negara Indonesia ini rusak dibuat pencuri-pencuri, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya saya minta ketegasan Bapak Prabowo, mohon ya, saya mengingatkan Bapak Prabowo sebagai presiden di Indonesia, mohon hilangkanlah pesannya Mbah Mat. Mbah Mat pernah pesan pada Bapak Prabowo pada 20 tahun 2023. Pak Prabowo saya pesan, kalau Pak Prabowo menjadi presiden jangan lupa rakyat kecil. Pak Prabowo bilang iya. Ya, saya tidak lupa. Nama saya lengkap Pak Ahmad. Mungkin Pak Prabowo tahu ya. Kan saya percaya bahwa negara ini akan aman, sentosa, dan akan menjadi negara emas, dan akan negara maju untuk percontohan di dunia ini. Karena negara kita adalah negara kaya ya, bukan negara miskin, negara kaya. Hanya saya minta Pak Prabowo dan petugas-petugasnya atau menteri-menterinya, kabinet-kabinetnya berantas korupsi. Hanya itu. Nah, yang kedua saya mohon perhatikan Bapak Prabowo, pensiun-pensiunnya seorang veteran ya yang masih hidup, mohon diperhatikan Pak, diberi tambahan itu untuk kehidupan mereka biar bisa lanjut umur, karena orang-orang tua itu mendoakan Pak Prabowo bisa menjadi percontohan dunia. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih. Oke, amin.
Ya sudah sangat jelas ya pesan-pesannya Mbak Ahmad tadi. Semoga ini diperhatikan oleh jajaran pemerintahan, siapapun itu yang nonton ataupun siapapun itu yang bisa memberikan link pesan Mbak Ahmad ini kepada Presiden tercinta kita dengan apa yang pernah dijanjikan kepada Mbak Ahmad di tahun 2023 Mbak Ahmad ya. Iya. Oke. Iya. Wah, luar biasa ini kisah-kisah yang kisah heroik, kisah luar biasa, kisah sejarah dan kisah yang pesan Mbak Ahmad untuk masa depan Republik ini ya, dirubah dari korupsi yang harus diberantas Mbak. Iya, itu hanya satu menyesal ya. Menyesal apa? Kita dulu berjuang mati-matian. Benar. Sekarang negara sudah aman. Uangnya dicuri, titipkan ke luar negeri hanya untuk menghidupi keluarganya. Betul. Triliunan yang dicuri. Harusnya itu bisa buat menghidupi para veteran, para apa disejahterakan ya kan? Iya, itu hanya kasihan veteran-veteran. Ya kalau seperti saya itu banyak yang kasih sama. Tapi untuk veteran lain, maaf ya ini ada cerita Mbak Mona ya. Saya itu punya kawan ngemis, betul ngemis di jalan. Kawan saya pejuang, namanya Kusnadi di Pasuruan. Ngemis. Betul. Kemarin anaknya itu datang ke sini, apa cucunya kemarin datang ke sini. Saya tanya Mbak Murda, ini bang, apa itu? Ya sekarang tetap ya minta-minta, tentang betul. Tapi kan nggak terungkap. Itu rumahnya di mana Mbak? Rumahnya di Pasuruan, di desa. Pasuruan. Iya kasihan, lihat rumahnya kasihan. Saya pernah. Mbak ada nomor telepon anaknya? Kalau ini mencari saya bisa. Oke. Boleh tuh Mbak, kita diberikan nomornya, nanti kita coba. Saya kalau ingat tuh, kasihan. Iya, iya. Namanya Kusnadi itu, kasihan. Iya, iya. Coba saya telepon sama itu. Ya udah, nanti aja. Iya. Kita tutup ini dulu. Oke deh. Mbak Ahmad. Ya nanti kalau ini untuk berikutnya nanti saya tunjukkan ke sana aja. Kita bisa diantar nanti Mbak ya? Bisa. Oke. Tapi kalau menemui anak orang itu tidak bisa siang. Malam jam 1, jam 12. Kenapa Mbak? Karena kalau siang itu dia itu bawa kresek. Oh. Jadi kalau mengadang dia itu harus bawa cucunya ini. Karena nanti kalau malam tukar uang ke supermarket. Tukar uang yang ya 2.000-an atau apa. Ya Allah. Betul. Sampai segitunya itu. Tuhan, saya ini pernah mencari sampai jam 1 malam. Ketemu. Menangis dia sama-sama nangis sampai. Ya apa Kus kan kok sampai ini? Ya tahu ya. Karena sih tak pangan. Oke. Namanya Kusnadi. Kemarin cucunya kesini tidur sini lama. Iya Mbak, nanti kita akan ada coba untuk kita cari Mbak ya, mudah-mudahan itu juga bisa diperhatikan Mbak ya. Iya. Itulah bro ya, ini salah satu contoh nyata rekan seperjuangannya Mbak Ahmad, yang mungkin Mbak Ahmad yang agak lebih beruntung ya dibanding beliau, dia menjadi seorang pengemis ya Mbak ya. Tapi nanti kalau kesini aja. Iya. Itu luar biasa itu. Ya mudah-mudahan ya sebelumnya ini Mbak Ahmad, saya dari tim Jajah Malam ngucapin makasih nih ya Mbak Ahmad, sudah bercerita, sudah memotivasi kita anak muda, bahkan sudah membuka sejarahnya sebenarnya seperti apa Mbak Ahmad ya. Dan saya itu mempesan sekali lagi, anak muda supaya ada diberi tempat pekerjaan yang baik. Anak muda sekarang banyak yang tidak punya pekerjaan. Betul. Rasa mana saya, anak muda ya. Karena untuk penerus kita, bangsa kita Indonesia ini adalah anak muda. Betul, Mbak. Tanpa anak muda Indonesia akan prek berarti. Betul. Amin. Oke. Mbah, kita tutup dulu ya. Iya. Saya Arfi dari Jajah Malam dan Mbak Ahmad undur diri dulu ya Mbah ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.